Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan ya. Mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Dan kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita pada sore hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya bagi kita sekalian. Oleh karena itu turun atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia berkenan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemimpin pujian kami serahkan kepada Ibu Mulyani beserta dengan rekan-rekan. Shalom. Shalom sekali lagi yang semangat. Puji Tuhan. Selamat sore. Selamat berbakti dalam ibadah sore hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita pujikan saat ini ku berhadapan denganmu.
saat ini. Ada di tengah-tengah kita, ada di hati kita. Haleluya Yesus. Saat ini kita berbeban berat, sakit. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Tuhan selalu menopang kita dalam kehidupan kita. Kalau kita berpegang dalam hadirat Tuhan, kita berpegang perintah Tuhan. Saat ini kita minta layakan Tuhan untuk kita masuk hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya. Haleluya Yesus. Allah Bapa kami yang ada di surga, saat kami hari ini Tuhan, saat yang indah, kami boleh merasakan hadirat Tuhan saat ini. Kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Itu karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah pujian ini boleh kami tanam dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan, layakan kami, ampuni kami anak-anak-Mu yang berdosa Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan telah menebus dosa kami saat ini Tuhan. Ampuni kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu, setia-Mu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan. Untuk yang saat ini dalam pelayanan ini Tuhan, layakan kami, siapkan kami, satukan kami sebagai WL dan pemain musik Tuhan. Juga kami berdoa untuk yang memberitakan firman Tuhan, beri hikmat. Apa yang dikatakan boleh kami terima dan kami tanam dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ibadah sore hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya, ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mengajak saudara-saudara, katakan yang percaya, amin. Haleluya. Tetap berdiri ya saudara-saudara, tetap semangat dalam Tuhan. Mari kita sama-sama besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, karena kemurahannya tiada terkira. Amin. Dapat balas
sebentar kita akan mendengarkan pujian dari Jemaat Tengger. Saya persilakan waktu. Saya serahkan pada Mas Kris. Salam Bapak Ibu, saya ingin mainkan satu pujian ya untuk menunjang ya atau memperlengkapi suasana yang saat dirayakan oleh saudara-saudara kita ya yang bertahun baru ya. Yaitu satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itulah kekuatanku. Sang thi sewo mentepi nang so mentelilia sewo cai huan nan zo se setepang ju Gusti Yesus pangayom dalem gawe asreping ati pinulung nalika susah nyoto saestu. Haleluya, haleluya, wayau kesumta. Haleluya, haleluya, wayau kan meta. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, wayau kesuntahan. Haleluya, haleluya, wayau jan meta, wayau jan meta, wayau jan meta. Puji Tuhan, Santi Juveni, haleluya, sia-sia, ilat Jawa, gak fasih. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Di dalam Tuhan ada keselamatan, kemuliaan. Seperti pujian, ada kekuatan. Dia gunung batu dan tempat perlindungan. Mari kita berpegang pada perintah Tuhan, karena Dialah harapan dalam hidup kita. Saya mengajak saudara-saudara untuk membaca kutipan
dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 13. Kita sama-sama membaca kitab Pengkhotbah 12 ayat 13. Ya. 1 2 3 Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya, amin. Dalam kewajiban kita sebagai anak-anak Allah, bukan dengan kekuatan kita bisa jalani hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tanpa Tuhan di samping kita tidak mampu. Karena Tuhan Allah kita, Bapa kita yang menopang kita. Mari kita pujikan Kolah Harapan. Saya undang saudara-saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kolah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan. Benar Tuhan, semua itu karena kasih, semua itu karya dari-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini kalau kami boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Dalam satu suasana yang Engkau berikan begitu indah pada sore hari ini. Juga Tuhan, Terima kasih. tidak kebetulan kalau pada pagi hari ini atau pada malam hari ini kami ingin belajar kebenaran daripada firman-Mu. Haleluya. Bagaimana kami harus hidup di dunia ini bermakna. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami semua pada sore malam hari ini untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, yang dengan penuh kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesederhanaan. Kiranya Roh Kudus yang memimpin mulut dan lidahnya untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Juga kepada kami semua ya Tuhan, tolonglah Tuhan, Roh Kudus buka pintu hati, juga mata hati kami, supaya kami boleh melihat, kami boleh menerima kebenaran-kebenaran daripada firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi tubuh kami ya Tuhan, menerangi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk saudara. Selamat sore. Waduh, ini merah semua saudara ya. Saya terus terang saya nggak punya baju yang sembur-sembur merah. Jadi kalau melihat suasana di sini ini mungkin loh ya, mungkin lebih Cina daripada gereja yang di Cina sana. Ya, ya. Saudara, kita pada sore malam hari ini diberi tema oleh gereja, saudara ya, berpegang pada perintah Tuhan, gitu ya, saudara ya. Itu bacaan Alkitab kita pada sore hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-12, ya, saudara ya. Pengkhotbah pasal yang ke-12. Mari kita buka bersama-sama Pengkhotbah pasal yang ke-12. Judulnya adalah apa sih judulnya? Mari kita buka bersama-sama ya. Judulnya adalah Akhir Kata, gitu ya. Jadi judulnya adalah pesan-pesan terakhir daripada pengkhotbah, begitu ya. Nah, terus kemudian pertanyaan saya sebelumnya, saudara, pernahkah atau siapa yang mungkin sekilas pernah membaca kitab Pengkhotbah? Ada? Ada, saudara ya. Tidak usah malu-malu ya, saudara ya. Kalau nanti ada yang belum pernah, baca saja di rumah. Karena ini penting begitu ya, saudara ya, kitab Pengkhotbah ini untuk kita semua begitu. Lah, pada sore hari ini perikop kita itu di akhir kata, gitu ya, saudara ya, di akhir kata. Artinya kesimpulan daripada kitab Pengkhotbah, gitu ya, saudara ya. Jadi kitab Pengkhotbah ini sodok membingungkan, begitu ya, seperti pengalaman saya pribadi, saudara ya. Kalau saya tuh nonton film, nonton bioskop, saudara, walaupun saya kurang suka ya, jarang begitu ya. Tetapi kalau saya ketahui, saya kalau nonton bioskop itu suka bingung begitu ya, saudara ya. Suka bingung, ini siapa begitu, apalagi film-filmnya sekarang ya. Ada sambungan nih, ya mungkin yang mudah-mudah tahu. Yang produksinya
siapa Marvel, gitu. Terus lakoni ini tuh bersambung, saya gak ngerti begitu ya saudara ya. Nah, oleh sebab itu setiap kali supaya saya tuh gak sia-sia lihat film itu, saya masih nyari ide internet, tak cari dulu sinopsisnya itu, kesimpulan itu apa. Oh, ternyata dunia ini nanti mau diserang oleh orang yang jahat ini, gitu ya saudara ya. Terus nanti ada orang yang sudah pensiun, begitu ya, pahlawan yang sudah pensiun, dia lagi perang lah. Jadi setelah kita membaca itu, barulah saya ini waktu ngikuti film itu saya ngerti begitu ya saudara ya, daripada kalau kita nggak ngikuti, apalagi film itu ada yang bulat, apalagi nek film itu film India atau film kriminal gitu aja saudara ya. Iki sing tadi ini pura-pura api, nanti diakhiri dialah tiwase wong iku mau to sing membunuh. Misalnya begitu ya toh. Oh, yang tadinya pangeran yang buruk rupa itu ternyata baik hati. Kita itu terakhirnya baru tahu. Oh, begitu toh. Oh, begitu ya saudara ya. Nah, kita pengkhotbah ini juga begitu. Kalau saudara yang pernah baca, walaupun sepintas, mesti mikir, oh semua ini sia-sia, semua ini menjaring angin, kan begitu ya saudara ya. Semua ini tidak berguna, kan begitu ya saudara. Padahal bukan seperti itu yang dimaksud. Kita lihat kesimpulannya dulu, baru kita nanti mengerti apa maksudnya pengkhotbah itu, kesia-siaan. Maksud yang dimaksud oleh penulis itu untuk kita itu apa, begitu ya saudara ya. Nah, mari kita baca dulu akhir katanya ini saudara ya. Akhir kata tak saya bacakan aja lah ya. Akhir kata. Jadi Pengkhotbah 12 ayat yang ke-9. Selain pengkhotbah itu berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal ya. Jadi pengkhotbah ini sebenarnya ditafsir oleh kebanyakan orang adalah Raja Salomo, begitu ya saudara ya. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa ya. Kusa itu apa ya, itu loh, tongkatnya gembala itu ya toh, yang untuk menuntun, untuk giring begitu. Kalau gembalanya itu melenceng gitu diginikan gitu ya dengan tongkatnya itu. Kata-kata yang orang berhikmat itu seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Wah, ini senangannya hari sekolah lagi. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, nah ini akhir kata, ya saudara ya. Akhir kata itu pesan terakhir, gitu ya. Kesimpulan dari segala urusan yang ada di dunia ini. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara ya. Jadi kalau saudara baca di pasal pertama, nanti kita baca semua itu kok sia-sia, semua itu kok usaha menjaring angin, semua itu tidak berguna, begitu ya. Bukan itu maksudnya, saudara ya. Tetapi yang jelas, saudara ya, inti daripada pengkhotbah ini adalah di akhir katanya ini, di pesan daripada terakhirnya ini, saudara, ya toh? Biasanya orang yang memberi pesan terakhir, ya,
Itu orang yang bagaimana sih? Pesan terakhir itu biasanya kayak apa sih? Hah? Orang yang sudah tua. Yang sudah pengalaman. Orang sing wis meh. Apa saudara? Orang yang sudah meh. Ya, jadi ini seperti itu saudara. Nah, pada tentu saja orang yang sudah banyak makan asam garam, kan begitu ya, orang yang wis tua, orang yang selama hidupnya berpengalaman, kan begitu ya. Nah, seberapa penting sih pesan terakhir itu? Nah, kan begitu ya kan? Masa pesan terakhir itu hal-hal sih nggak penting? Pasti hal-hal yang penting, gitu ya saudara ya. Karena pengalaman dia itu nanti akan karena pentingnya, menurut dia penting, begitu ya saudara ya. Maka itu harus diteruskan kepada yang meneruskan, generasi ganti generasi. Jadi kepada yang meneruskan, termasuk sampai kepada kita. Karena pengalaman daripada Salomo ini, pengkhotbah ini sangatlah begitu luar biasa, begitu ya saudara ya. Nah, kalau sebelum kita masuk ya, kita lihat dulu Salomo dulu, supaya saudara di refresh ya. Saya rasa semua sudah tahu ya. Jadi Salomo itu raja di Israel, anaknya Daud. Pada waktu kerajaan Israel bersatu, maka kerajaan Israel yang paling besar, paling berpengaruh itu pada zaman Salomo, sehingga negeri-negeri sekitarnya itu tunduk pada Israel, begitu ya saudara ya, tunduk, memberi upeti dan lain-lain. Nah, kalau saudara ingat bahwa ini sudah sering diceritakan ya, bahwa Salomo itu pada waktu dia itu, tentu saja Salomo ini diajari Daud, begitu ya, ayahnya. Nah, Daud itu adalah, dikatakan di dalam Alkitab kita, adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Dia mengajarkan kepada anaknya Salomo ini. Pada suatu hari Salomo ini menjadi raja, terus dia membuat satu pengorbanan yang besar kepada Tuhan ya. Kemudian di dalam mimpinya dia bertemu dengan Tuhan. Jadi saudara jangan niru-niru mimpi sampai sekarang, saudara ya. Banyak ternyata mimpi lain itu zaman Perjanjian Lama sebelum ada kitab suci, begitu ya saudara. Mimpi ada Tuhan, itu adalah satu komunikasi Tuhan dengan umatnya, kadang memang melalui mimpi. Nah, Salomo ditanyai, kamu minta apa? Biasanya orang minta kekayaan, minta umur panjang, minta kesejahteraan, kan begitu ya saudara ya. Kalau kita Imlek ini kan kongsi pajai. Terus apa gitu bahasanya itu, saya intinya ya minta sehat, minta lebih sejahtera, kan begitu ya saudara ya. Pada umumnya manusia seperti itu, begitu ya saudara ya. Tapi Salomo bilang, Tuhan, aku kasih ono hati atau pengertian atau pikiran yang mampu untuk menimbang perkara. Saya bilang begitu ya. Dia itu minta hikmat supaya bisa mengadili. Karena Salomo minta hikmat, maka Tuhan memberi hikmat plus segala yang dia tidak minta. Begitu ya saudara ya. Jadi sehingga Salomo itu di dalam memerintah itu hikmatnya itu luar biasa. Saudara bisa baca yaitu di kitab Raja-Raja bagaimana dia mengadili, yaitu itu kan salah satu hikmatnya. Bahkan Ratu Sheba yang dari jauh itu ingin mendengarkan hikmat daripada Salomo, ingin melihat juga kekayaan daripada Salomo, sampai dia tuh geleng-geleng, badan ratu itu sudah hebat, begitu ya saudara ya. Ini hebat karena apa? Karena hikmatnya Salomo itu berasal dari mana? Dari Tuhan. Sehingga tulisan-tulisan Salomo adalah firman
Tuhan, termasuk Amsal, Pengkhotbah, dan nantinya Kidung Agung. Begitu ya saudara. Ini ya. Nah, dengan demikian saudara, berarti kalau dia itu memberi pesan terakhir, penting apa enggak? Sangat penting, begitu ya saudara. Karena itu aku nih bisa ngalami seperti ini. Emang enggak turunkan, begitu loh saudara, ya kan? Nah ini ya. Nah sekarang kalau saudara perhatikan ya, orang memberi pesan terakhir, banyak atau orang memberi pesan terakhir, ya tahu saudara, ya. Memang ono sih lagu apa namanya, pesan terakhir dari Lyodra. Oh ternyata itu urusan cinta, wah siku gak guna. Begitu ya toh. Tetapi ini urusan hidup dan mati, ya toh, urusan hidup. Jadi penting Bu. Jadi ini saudara. Nah, sekarang kalau misalnya kita itu disuruh milih mendengarkan pesan terakhir itu, pesannya Lyodra ini atau pesannya orang yang penting? Orang biasa atau orang yang penting? Jadi kita harus perhatikan ini benar-benar saudara ya. Penting ini. Karena ini menyangkut soal kehidupan. Dan yang bicara ini bukan orang biasa. Nek orang biasa bicara pesan terakhir, kadang melandrang kemana-mana, ya nggak usah didengarkan. Tetapi kalau Salomo yang bicara, tidak ada raja yang lebih besar, lebih kaya, lebih berhikmat sebelum dan sesudah Salomo. Alkitab yang mengatakan. Loh, kok terus kita nggak mau memperhatikan? Nggak salah kita ini, betul apa enggak saudara? Nah, ya toh, saudara ya. Jadi perlu didengarkan karena Salomo adalah orang yang berpengalaman, orang yang pernah kaya sedemikiannya, pernah dekat dengan Tuhan, orang yang paling terkenal, kaya terkenal. Itulah yang dicari oleh dunia. Nah, saudara, kemudian saudara, jadi kalau kita mendengarkan Salomo, itu bahasa merah-merah ini cengli, begitu ya saudara. Apa? Cengli itu apa? Hah? Sudah sewajarnya, sudah seharusnya. Karena dia di dalam kehidupannya, dia telah pernah pernah memimpin satu kerajaan yang besar, begitu ya saudara ya. Jadi saya itu sering pesan kepada anak-anak muda ini ya, pesan kepada calon-calon pemimpin ini, supaya kamu ini didengar, supaya orang itu manut dari kamu, ya tak? Kamu harus membuat satu karya yang besar dengan sungguh-sungguh membuat satu karya. Coba bayangkan ya, seorang arsitek, ya tak? Membangun pernah membangun satu bangunan yang terkenal, misalnya begitu, omong kosong nih, begitu, bangunan yang terkenal yang dapat award gitu ya. Pada waktu dia seminar, didengarkan orang apa enggak? Coba kalau yang seminar orang sih nggak tahu ono karyane, ngutuk abrus orang ini pernah gawe apa sih kan begitu ya saudara ya, nggak didengar. Seperti seorang seniman, ada seniman di Bali itu umpamanya ini Nyoman Nuwarta, waduh membuat patung bagus begitu ya, begitu nyanyi terus membuat Garuda Wisnu Kencana begitu ya kan. Seandainya itu saya ini seniman kacangan begitu. Terus ada lokakarya seni. Terus saya dipasang jadi pembicara kacangan ini. Di sini Nyoman Nuwarta. Saya rasa nek misalnya ono ruangan gitu, ruangan ini Nyoman Nuwarta kebak, ruangan kuwi mek sak gelintir 1-2 orang kan begitu ya saudara. Nah, disinilah saudara, anak-anak itu juga demikian. Kalau mau jadi pemimpin, mau berpengaruh, buatlah satu karya sungguh-sungguh, supaya apa? Supaya orang tahu bagaimana mungkin kita ngomong ke dapur tapi nggak pernah ada karyanya. Salomo ini betul-betul seorang raja yang terbesar, yang pada waktu zaman itu terbesar, disegani, ditakuti oleh negeri-negeri di lain-lainnya. Bahkan negeri lain itu memberi persembahan itu tontonan emas setiap tahun, bertonton. Saudara ya, saudara bisa baca
di 1 Raja-Raja gitu ya. Jadi kalau mau gede ya usaha, jangan ngandol begitu ya saudara ya. Ojo pengen gede tapi gak ono isinya ya. Nah, itu kemudian saudara, apa sih isi dari pesan terakhir atau kesimpulan itu tadi ya, tadi sudah dibacakan oleh Bu Mul ya. Itu ada di ayat ke-13 gitu ya saudara ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Tuhan. Itu yang pertama saudara ya. Takut akan Tuhan itu ya apa? Ini pernah kita bahas sudah beberapa bulan yang lalu saudara ya, mengenai takut akan Tuhan pada waktu kita membahas kitab Amsal pasal yang kedua gitu ya. Jadi takut akan Tuhan sekali lagi bukan Tuhan itu serem sehingga perlu ditakuti sampai kita itu wedi gemeteran. Juga bukan kita itu takut karena Tuhan itu bisa menghukum, begitu ya. Jangan takut karena hukuman. Ya karena kita wajar kalau kita takut, kita berdosa, kita salah ya kita takut dihukum. Ya, tetapi yang dimaksud takut akan Tuhan itu bukan seperti itu, begitu saya. Dikatakan di dalam Amsal 2 itu pasal 1-4 kalau nggak salah ya. Takut akan Tuhan itu karena kita itu segan dengan kebesaran daripada Tuhan, saudara ya. Maka kita itu orang yang takut akan Tuhan itu pertama kali adalah dia itu menerima perkataan Tuhan, gitu ya. Menerima dise. Kalau tidak menerima ya dia akan mengabaikan, tidak ada gunanya. Setelah menerima akan menyimpan di dalam hati, direnungno di dalam hati. Terus setiap hari saudara ya rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya, mencari, membaca gitu ya, atau saudara membaca firman, rindu mendengarkan berita-berita firman Tuhan begitu ya. Terus hati dan pikirannya itu terus dibarui terus dengan kebenaran firman Tuhan gitu ya toh. Terus kemudian orang itu akhirnya apa? Di dalam Matius 7 ayat 8, mintalah begitu ya loh, kan begitu ya saudara ya. Carilah, ketoklah ya loh. Karena setiap orang yang meminta pasti mendapat, menerima. Yang mencari akan mendapat. Yang mengetok apa? Pintu dibukakan. Jadi artinya apa saudara? Bukan ini kita butuh duit terus mari mencari apa itu mengetok terus dapat duit, bukan saudara. Ini adalah urusan firman Tuhan. Kerinduan kita kepada Tuhan kalau kita cari, kita mengetok, kita akan mendapatkan. Begitu ya saudara ya. Terus kemudian yang paling penting lagi, setelah kita ngerti, kita menerima firman itu, lakukanlah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena dengan demikian hidup kita itu terpaut kepada Kristus, kepada ajaran-ajaran daripada Yesus. Saudara-saudara ya, makanya takut akan Tuhan itu otomatis di dalam akhir pesan ini. Yang pertama kan takutlah akan Tuhan, gitu. Dengan demikian, saudara ya, maka otomatis kita akan berpegang kepada perintah-perintahnya. Karena perintah-perintah Tuhan itu bisa ono di dalam hati. Kalau kita melakukan, maka kita itu berpegang kepada perintah-perintahnya. Begitulah saudara ya. Jadi saudara, apabila kita sekarang gini, perintah-perintah itu Allah itu apa, Pak? Perintah-perintah Allah ya sudah ada di dalam Alkitab kita. Memang kita harus sering membaca, begitu ya. Di situ ada peringatan-peringatan, ada petunjuk-petunjuk, ada larangan-larangan, begitu ya saudara ya. Jadi tetap ada aturan daripada Tuhan supaya kita ini hidup bisa berbahagia, bisa enak, begitu ya saudara ya. Ini adalah pesan daripada Salomo kepada kita, gitu ya. Terus dikatakan begini,
tadi akhir kata dari segala yang didengar ialah satu, takut akan Tuhan. Seperti yang barusan kita uraikan ya, mendengar gitu ya. Terus yang kedua, berpegang kepada perintahnya. Karena kita itu sudah menerima, menyimpan, maka kita akan berpegang kepada perintah gitu ya. Terus sudah lihat ya yang ketiga ya. Karena ini adalah kewajiban dari setiap orang. Artinya apa? Jadi kalau kita itu kepingin hidup bahagia seperti yang diimpi-impikan oleh setiap orang, kita kepingin hidup yang bermakna, tidak sia-sia. Saya kita kepingin hidup itu berguna, maka takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah Tuhan ini adalah suatu kewajiban, satu keharusan, bukan satu pilihan. Nek pilihan itu iso boleh ya, kalau pas gak enak hati ini enggak gitu ya, enak hati ini nurut firman Tuhan yang cocok, oke. Loh ini kok menegur saya, oh bukan, apalagi terus firman Tuhan digunakan untuk mengadil-ngadili koyo Yesus awak dhewe ya, begitu ya. Nah, kenapa sih ini adalah kewajiban kalau kita mau hidup di dunia ini, hidup kita itu bernilai, hidup kita itu bermakna, dan hidup kita itu berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Nah, ini saudara. Ya, nah, ada satu lagi yang keempat, gitu ya. Setelah dan kewajiban dari setiap orang, kewajibannya. Yang keempat, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Nah, begitu ya saudara ya. Jadi saudara, setiap perbuatan kita yang di dunia ini, saudara, nanti Allah itu akan membawa ke pengadilan, begitu ya saudara ya. Jadi kita mesti ingat akan suatu hari ini sudah ngomongkan oleh Salomo bahwa hidup manusia ini sebenarnya di dunia ini sementara, pasti nanti manusia itu mati. Dan ada satu kehidupan kekal lagi, begitu kan saudara ya. Ini adalah iman Kristen ya saudara, mesti ini sudah mengerti. Nah, pada suatu hari nanti itu ada satu pengadilan terakhir. Siapa yang menjadi hakimnya? Siapa? Mesias, Tuhan Yesus Kristus menjadi pengadil terakhir. Begitu ya saudara ya. Nah, disitulah baru ditentukan siapa yang bersalah, dia masuk ke neraka, kematian yang kekal. Siapa yang benar, dia akan masuk ke kehidupan yang kekal. Nah, di sini dikatakan karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kalau kita mesti ingat di dalam hidup ini adalah kita harus mempertanggungjawabkan. Ini Salomo loh, saudara yang ngomong ini ya. Harus nanti akan dipertanggungjawabkan. Setelah Salomo tua itu dia mereview semua, karena Salomo ini juga adalah orang yang berhikmat. Dia ngomong suatu hari akan ada pengadilan, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Yang nyata itu sudah diadili oleh dunia ini, betul ya saudara ya. Jadi orang mencuri langsung konangan ya pasti langsung dihukum, betul lah pandangan saudara. Yang menghukum adalah penegak hukum. Makanya penegak hukum itu adalah wakil Allah di dunia ini. Langsung yang korupsi ya
dipegang oleh siapa, oleh Kejaksaan Agung, oleh kepolisian, oleh KPK dan lain-lain, kan begitu ya saudara. Yang nyata, yang orang bisa mengadili, yang ketok itu langsung diadili oleh dunia. Jadi di dunia pun sudah ada hukuman, begitu ya saudara, ada penghakiman. Tetapi yang tersembunyi, ya saudara ya, nggak tahu. Adalah orang yang mempunyai hati jahat, yang omong kosong gitu. Wah, misalnya bunuh orang, nyuruh orang lain, dia kan nggak terhukum, saudara-saudara kan? Itu kan yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor. Semua itu nanti tidak akan ada yang terluput daripada pengadilan Allah. Gitu ya, saudara ya. Oleh sebab itu kita di dalam hal ini kita mesti memikirkan kalau begitu hidup ini harus bagaimana, kan begitu ya saudara ya. Nah, inilah isi daripada kitab pengkhotbah itu. Nah, kalau sekarang saudara tadi dikatakan bahwa kita hidup itu ini pesan terakhirnya itu harusnya supaya hidup kita itu tidak sia-sia, maka takutlah akan Tuhan. Nanti kita lihat di pasal 1, saudara ya. Karena nanti saudara minta tolong nanti setelah pulang mungkin saudara baca kitab pengkhotbah dan akan tidak bingung setelah kita bahas kesimpulannya ini. Begitu ya saudara ya. Dikatakan demikian, saudara. Kalau begitu, kalau kita ngerti kesimpulannya adalah takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintahnya. Ya, seperti tema pada hari ini. Kalau kita ini mengikuti apa yang diomongkan Salomo atau review daripada Salomo ini, maka hidup itu sia-sia atau enggak? Pasti tidak. Nah, hidup ini akan sia-sia apabila kita itu hidup menurut hikmatnya kita sendiri. Nah, kenapa kok demikian, saudara? Kita mesti ingat bahwa kita ini hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Cok salah loh saudara ya. Jadi setiap keinginan dari daging kita, karena memang kita ini ada bibit untuk berbuat dosa, begitu ya saudara ya. Sehingga keinginan-keinginan dari manusia itu selalu keinginan-keinginan untuk dirinya sendiri. Nah, keinginan untuk dirinya sendiri ini loh, yang kadang-kadang itu melanggar daripada perintah Tuhan. Begitu ya saudara ya. Contoh yang paling konkret itu adalah Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden. Begitu ya saudara. Saudara lihat ya saudara ya. Kalau kita melihat di Kejadian 2 saudara ya. Jadi sebenarnya manusia itu sudah enak ditempatkan di Taman Eden, dipelihara oleh Tuhan, tidak kekurangan. Betul ya saudara ya. Jadi di situ karena manusia ini belum jatuh ke dalam dosa, jadi kemungkinan manusia untuk mati itu tidak. Begitu ya saudara ya. Kan dikatakan pada waktu kamu melanggar maka kamu pasti mati. Apabila tidak melanggar tentu tidak matilah. Kita itu jangan melihat kitab Kejadian ini karena baca nek 10 menit berarti kehidupan Adam dan Hawa ini cuma 10 menit tok di Taman Eden, tidak saudara ya. Jadi Adam dan Hawa ini sudah itu ya kita nggak tahu berapa lama begitu ya karena Alkitab tidak menulis. Tetapi kehidupan yang ideal pada waktu manusia ini diciptakan oleh Tuhan, manusia ini dilengkapi kabeh semua. Begitu ya saudara, sudah diciptakan langit dan bumi dan lain-lain. Tidak ada kematian dan
kita tuh manusia tuh berkomunikasi dengan Tuhan. Begitu ya saudara ya. Nah, di situ pun di dalam saudara perhatikan ya, di dalam Taman Eden sendiri manusia itu supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu sesuai dengan kehidupan yang baik itu tadi, saudara ya. Tidak ada dosa, tidak ada keserakahan, tidak ada kejahatan. Bahkan dikatakan dilukiskan itu bisa macan ambek tikus itu bisa ini ya saudara ya. Sampai demikian ya, macan dan domba bisa hidup berdampingan begitu ya. Kucing ambek tikus rangkul-rangkulan. Kira-kira seperti itu. Nah, di situ pun saudara tetap ada aturan Tuhan dan tetap manusia itu harus berpegang kepada perintah Tuhan. Betul apa enggak? Di dalam Taman Eden ini loh, yang tidak ada kematian, yang tidak ada dosa, ya, tetap di situ ada aturan daripada ada perintah Tuhan yang harus ditaati. Ada apa enggak? Hah? Ada? Di Taman Eden yang tidak ada dosa, yang di mana manusia itu hidup di sana, itu ada peraturan nggak supaya manusia itu hidupnya baik, tidak mati? Ada aturan nggak? Ada, ya toh? Yaitu jangan makan buah. Pada waktu kamu melanggarnya, maka engkau pasti mati. Nah, begitu saudara ya. Jadi hidup ini supaya baik, maka harus berpegang kepada perintah Tuhan, saudara. Nah, sekarang bagaimana hidup yang berpegang kepada perintah Tuhan dan hidup yang sia-sia itu bagaimana, saudara? Coba ya sekarang ya kita baca di dalam isi daripada kitab Pengkhotbah ini secara ya, karena ini mestinya ini ada 12 pasal kan nggak mungkin ya saudara ya kita bicarakan kan nggak mungkin di dalam waktu yang singkat begitu ya saudara ya. Tetapi sudahlah, itu tadi kan penutupnya. Sekarang ini pembukaannya ini kita Pengkhotbah pasal 1 ini ya saudara ya. Saya bacakan saja. Begini ya. Inilah perkataan Pengkhotbah ya, judulnya adalah segala sesuatu adalah sia-sia begitu ya. Inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Jadi anak Daud raja di Yerusalem itu dimungkinkan adalah Salom. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi ngomong sia-sia ini loh, bisa 3 kali. Padahal apa, saudara? Padahal dia itu kan orang sing paling kaya toh, sing paling berhikmat toh, begitu kan? Yang sudahlah, apalah saudara ngomong. Wis, soal keluarga saja. Kita ngatur istri kita satu aja kepala pusing. Aku gak berani tanya, betul gak Pak Cornelius? Pasti gak. Salomo ini istrinya 1000. Nah kalau sudah ngomong apa, wis gak ono sing iso menang, tau saudara ya ta? Ngomong model apa saja tidak ada yang bisa menang. Sehingga pantas kalau dia itu nanti memberi wejangan soal keluarga. Soal soge, wis nomor 1. Soal terkenal. Ya terkenal 1 ya toh. Tetapi dia bilang semua itu sia-sia. Sia-sia apa sih saudara? Sia-sia itu sebenarnya bukan tidak berguna, bukan ya saudara ya, bukan itu gak ada gunanya, itu gak penting, bukan seperti itu saudara ya. Saya lihat anak-anak muda itu nek ngomong mencelek sing lagi ngomong serius gitu, yang satunya ngomong apa nyeletuk apa, gak penting, bukan seperti itu saudara ya.
tetapi sia-sia itu artinya adalah kesementaraan. Jadi ini adalah dikatakan bahasa asli ini, aku tidak ngerti bahasa Yunani tidak ngerti. Tapi menurut bacaan-bacaan itu dia bilang itu hevel. Hevel itu artinya sementara. Ya tahu saya itu seperti uap. Ya, uap itu kelihatan nggak? Hah? Kelihatan. Orang naik rokokan pun, kan perlu kopi, kan ini ya. Tetapi kalau dipegang begini, kepegang apa enggak? Nggak ono begitu ya saudara, itu seperti uap begitu ya. Jadi kelihatannya ini ono uap di sana, begitu diburu dipegang ini enggak ada begitu ya saudara ya. Jadi semua itu adalah sementara. Nah memang benar, karena kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara begitu ya. Nah, tak bacakan lagi ya. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Gitu ya, ya. Ngomong ini gak enak. Lek gitu untuk apa? Lek semua itu sia-sia begitu ya. Untuk apa kamu ini berjerih parah, berjerih lelah? Nah, tapi kan sebetulnya kan bukan gitu, karena kita sudah membaca tadi ya, saya kan pesan terakhirnya ya, tidak sia-sia kalau berpegang kepada perintah Tuhan. Ya, keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada, begitu ya. Ono sing lahir, ada yang mati gitu ya, nanti lahir lagi, tuwek, mati, lahir, kan entek, keturunan dari keturunan bumi ya tetap ada gitu, nggak tambah banyak, nggak tambah sedikit, kan entek, tetap ada, gitu ya saudara ya. Kemudian matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempatnya terbit kembali. Ya matahari penisuk mesti muncul, terus jalan sampai malam dia terbenam, besok pagi muncul lagi lah. Jadi hidup ini apa? Hah? Putar-putar hidup ini ya. Terus ini angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar. Dalam putarannya angin itu kembali loh, gitu. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah jadi penuh. Ya, kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu, begitu ya saudara. Jadi artinya apa? Hidup ini muter. Nah, saya mendapat inspirasi dari mendengarkan khotbahnya orang ya. Jadi sekarang kita lihat jam, begitu ya saudara ya. Sing muter itu detik dulu, betul nggak saudara? Ya, itu jamnya di situ. Sing jarum merah detik itu muter tak gini. Nah, sekarang sampai 8. Nanti sebentar lagi sampai 10. Sebentar lagi sampai 12. Terus balik ke 1 lagi, ke 2 lagi, ke 5, 6, 8. Balik ke 12 lagi. Balik lagi ke 1 apa enggak? Balik terus dong, muter aja dong. Demikian pula jam. Setelah detik jam lah dasarnya, ya toh? Sekarang jam 6. Sebentar lagi jam 7. Nanti jam 8, jam 9, jam 12, jam 1 malam. Terus sampai isu lagi jam 6. Sampai malam lagi jam 6 malam. Balik lagi jam 1 apa enggak? Balik lagi lah. Muter-muter terus lah. Kemudian dari jam kita menuju ke hari. Ya. Sekarang Minggu. Besok Senin. Selasa, Rabu. Apakah jam itu bisa hari itu bisa meloncat di luar hari 7? Enggak, tetap balik lagi ke Senin. Nah, arek-arek sekolah sampai sini.
nek wayahe Senin tuh. Sing bapak-bapak bekerja Senin lagi, ya toh. Nek wayahe Sabtu, waduh, ya toh. Ini Jumat malam, wow, gitu ya dasarnya ya. Nah, terus menginjak ke bulan. Sorry. Tanggal 1 sampai 30, ya toh? 1. Setelah tanggal 30 atau 31, balik lagi nggak ke tanggal 1? Balik. Begitu ya, saudara ya. Sebenarnya, kalau kita salah mengamati, seperti sing tak omongno ini tadi, hidup itu sawangannya itu putar-putar. Seperti ibu-ibu ini pagi bangunnya anaknya, terus masak no anaknya, kemudian anaknya berangkat sekolah, dia masak no bapaknya. Nanti setelah makan siang mungkin istirahat sebentar, bapaknya datang melayani lagi sampai malam, tidur kesel, besok bangun lagi lah, muter-muter begitu toh, saudara. Arek sekolah aja sama. Wajah Senin dia belajar lagi. Selasa. Waduh, pepane nek hari Kamis iki guru matematika sing kereng medu rasane itu wis apa itu kaya apa gitu ya. Tapi begitu lewat Senin, apa maneh nek Sabtu wah besok Minggu gitu ya toh. Libur. Gereja apa dhisik. Terus muter-muter begitu ya saudara ya. Nah, orang bekerja ya demikian. Tanggal 1 duit jaket. Di tanggal 15 ya lek kan separuh sih untung, masih kan seperempat nih. Lego lagi tanggal 30. Betul lah saudara ya, muter-muter gitu ya saudara. Nah, sebenarnya saudara aslinya itu kalau seperti begitu, kita memandangnya seperti gitu, hidup ini muter-muter, ya salah sebetulnya. Karena sebenarnya itu tidak muter-muter, begitu ya saudara ya. Karena, kalau kita itu melihatnya balik 1 detik itu balik 1 jam itu balik 1 tanggal itu tanggal 1 sampai 30 balik 1 lagi, terus kemudian bulan itu mari Januari, terus Desember balik Januari lagi. Ya kita seolah-olah memang nganggap itu muter-muter. Tetapi sebenarnya dia itu tidak muter-muter. Dia itu menggerakkan, misalnya ya sekarang ya, detik. Setelah dia muter 60, dia menggerakkan apa? Menggerakkan menit. Menit diputar sampai 60. Dia menggerakkan apa? Jam. Jam diputar lagi sampai 12, 24. Menggerakkan apa? Hari. Hari diputar sampai 30. Menggerakkan bulan. Bulan diputar lagi. Menggerakkan apa saudara? Tahun. Hari pergantian tahun. Betul lah? Tetapi tahun itu mundur apa enggak? Atau muter apa enggak? Oleh sekarang tahun 2023. Nanti Januari tahun depan tahun 2023 enggak. Dia itu akan maju tahun 2024, begitu ya saudara. Lah, sebenarnya karena kita itu melihat jam jadi muter-muter begini, sebenarnya hidup itu kan nek di leterno begini, maka dilinearkan begini. 1 detik pun ini maju, 1 detik pun ini maju. Kemarin pengalaman, besok aku nggak tahu. Betul apa enggak saudara? 1 menit pun saya nggak tahu, begitu loh. Nah, kalaupun sekarang kita itu menyadari bahwa bukan putar-putar seperti itu. Kalau kita mikir putar-putar seperti itu, ya seperti uap itu tadi. Hidup itu kayak rutin terus begini tidak bermakna. Kenapa? Karena kita anggap besok jam 1 lagi, besok minggu depan Senin lagi. Kesempatan ono terus seolah-olah seperti itu, padahal enggak. Kita semakin hari semakin tua. Kalau dilinearkan kita ini maju terus gini. Nek dijata sak ini semakin kesini semakin mentek kan begitu ya saudara ya. Sehingga setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu adalah satu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Satu kesempatan loh ya, yang diberikan Tuhan kepada kita. Tinggal sekarang kita itu mau menggunakan itu untuk apa? Apa sekarang ini kenapa ya, saudara ya? Semua orang pasti nek ditanya, saudara, siapa yang mau hidup berbahagia? Pasti semua angkat tangan. Kau, no, aku pikir kalau gak normal, kalau saya enggak Pak, saya enggak bahagia. Gak mungkin, saudara ya. Nah, satu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ini haruslah digunakan sebaik-baiknya. Jangan salah, saudara. Ini adalah kesempatan yang tidak mungkin kembali lagi seperti kita memandang jam. Memandang jam pun salah tadi itu. Ya toh? Kalau ini satu kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, bagaimana kita harus mengisi. Nah, kalau kita ini menurut sudut pandang dunia yang sudah jatuh ya, maka kita akan keinginan-keinginan kita itu adalah keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan diri sendiri. Berpusat kepada diri sendiri. Coba ya, saudara perhatikan ya. Kalau sekarang kita ini hidup berpusat kepada diri sendiri, semoga kita itu bekerja gitu aja. Karena pusatnya kepada diri sendiri, dia gak merhati sing lain ini. Pas tidak pernah mengerti, terus pokoknya tak baik kabeh begini ya toh, wong liya mangan gak urusan, sikut mengikut. Bila perlu naik pengen kaya, dia akan korupsi dengan berbagai macam cara. Karena kenapa? Karena pada waktu diangket ini nek orang itu ditanya, apa sih sumber supaya kamu bahagia, sugih, kaya, begitu. Karena kaya dianggap sumber kebahagiaan. Begitu ya. Uang itu adalah segalanya. Yo benar sih. Kalau tidak ada uang ya susah kan begitu ya, saudara. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Jadi karena manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa, di dalam perspektif dunia yang berdosa, saudara ya, yang jatuh ke dalam dosa, maka keinginan manusia itu keinginan yang berdosa, berpusat kepada diri sendiri. Nah, sampai kita itu menumpuk kekayaan seperti itu, begitu ya saudara, kita tidak menyadari segala macam cara dihalalkan. Itulah usaha yang menjaring angin ini tadi. Itulah usaha yang sia-sia. Karena apa? Karena di dalam Amsal, di dalam pengkhotbah ini nanti saudara baca ya. Kau ini lahir, kita ini lahir, tidak bawa apa. Pas mati, ya. Jadi antara lahir dan mati, tengah-tengahnya ini kan hidup, toh. Ya, kita berusaha kayak apa untuk diri sendiri, untuk terkenal, untuk apa, begitu ya, untuk sugih, untuk ngenakno. Begitu tertumpuk sebegitu banyak, pada waktu mati, bapak apa? Bang sudah tak survei itu ya, saudara. Kakak ini saya tak survei. Menurut pengamatan saya, ya, ada orang tuh sugih, gitu, saudara ya. Pekerja itu ya, sampai dia ini punya emas itu 6 ton. Dan ya toh, saya tapi pada waktu masuk di peti, waktu tua itu ya sudah kencing yang tidak tahu mesti di mana, ngeladur ya matang-matang di langgam, kan begitu ya saudara ya. Pada waktu mati masuk peti, loh, sak gramnya lho gak ono sing melok. Percaya gak saudara? Ya nek perlu itu sing gaya-gaya itu ngasih cek 3 miliar dicemplung di peti ini, nanti cairkan di bank di surga, ngomong kosong semua itu saudara ya. Nah, itu seperti itu saudara. Maka dikatakan di sini, nek ngejar kekayaan seperti itu, ya mementingkan diri sendirimu, tidak akan gunanya. Karena apa? Karena ini tidak meninggalkan apa-apa.
malah nanti kekayaanmu itu akan jadi rebutan orang. Kamu gak menikmati. Dikatakan di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Pengkhotbah, firman Tuhan mengatakan, Pengkhotbah mengatakan, alangkah malangnya orang yang diberi kekayaan, tetapi ya oleh Tuhan tidak dikaruniai untuk menggunakannya, untuk memanfaatkannya. Saudara baca di sini. Sehingga apabila kita itu kaya, saudara ya, ingat toh bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu gunakanlah untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama. Ingat toh, ono untuk diri sendiri ada. Sehingga apa? Sehingga saudara itu akan meninggalkan di dunia ini saja. Itu akan meninggalkan legasi, meninggalkan satu kenangan yang baik yang bisa ditiru oleh keturunan-keturunan selanjutnya. Betul, itu baru di dunia. Tetapi pekerjaan yang spiritual itu tadi, kalau di dalam kehidupan kita dikasih kesempatan ini, ojo yang material toh, mesti juga harus disertai dengan kegiatan perbuatan-perbuatan yang spiritual yang tercatat di surga. Nanti Tuhan akan mengadili yang tersembunyi itu tadi, yang tidak diketahui. Di dunia saja, pasti kalau kita itu di dalam berkeluarga misalnya ya, sebagai orang tua, kita itu berpegang pada perintah-perintah Tuhan, misalnya gitu ya. Hidup menurut perintah Tuhan, takut akan Tuhan. Anak-anak kita itu nontok apa enggak? Akan meninggalkan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan juga. Lah, kalau sekarang ini ngomong-ngomong di saudara ya, saya pernah di Jakarta, saya punya tahu cerita apa enggak ya? Pas naik mobil gitu, ada anak kecil gitu, minta gitu ya toh. Terus sama temanku itu ditanyai, "Dek, kamu kalau besok, kalau besar kamu pengen jadi apa?" Gitu ya. Nah, dia ngomong, "Aku pengen jadi pencoleng yang terkenal." Gitu. Ya, saya, sampai kita itu melongok begini, kaget. Kenapa? Karena yang ditinggalkan itu mungkin orang tuanya itu pencoleng top begitu ya, apa di keluarga yang tidak itu ya. Akhirnya pikiran dia ini di dalam lingkungan pencoleng-pencoleng, oh ini loh, no sing top ini, aku pengen jadi ini, begitulah cara ya. Tapi coba kalau kita itu hidup akan Tuhan ya, hidup takut akan Tuhan, hidup berpegang kepada perintah-perintahnya, di dunia saja, itu anak-anak kita, turunan kita, sekitar kita, di dalam lingkungan pekerjaan, kalau saudara takut akan Tuhan, hidup kita ini berdampak mana? Untuk membawa dampak yang baik di perusahaan. Anak-anak sekolah yang takut akan Tuhan meninggalkan dampak yang baik. Oh, itu loh Kristen, pengikut Yesus. Begitu dasarnya. Ya, jadi itu di situ. Jadi kekayaan pun itu akan sia-sia, usaha pun akan sia-sia. Sehingga saudara ya, terakhir saudara ya, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 1, sebetulnya itu lanjutan daripada 11 ayat 9. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, turutilah segala keinginan hatimu dan pandangan matamu, turutono kabeh sak sukamu, katanya gitu. Tetap seolah-olah ini memberi kebebasan, tetapi memberi peluang, tetapi dikatakan gini, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Begitu ya saudara ya. Terus kemudian dilanjut di dalam pasal 12 ayat yang pertama. Hei orang-orang muda, ingatlah akan penciptamu. Jadi Salomo ini saudara
pada waktu dia muda, diajar oleh bapaknya, dia itu takut akan Tuhan. Saudara saya bisa baca di dalam kitab Raja-Raja, dan dia berpegang kepada perintah Tuhan, sehingga dia diberi hikmat. Begitu ya saudara ya. Tapi setelah itu dia ini terseret di dalam pergumulan hidupnya, ini terseret oleh keinginan dari hikmatnya sendiri, oleh keinginannya sendiri, sehingga larangan-larangan Tuhan itu diabaikan. Ya, memelihara kuda, banyak istri, gitu. Mungkin tidak menyembah Tuhan lagi, bahkan beribadah kepada ilah-ilah lain, begitu ya. Akhirnya dia itu pada masa tuanya, pada waktu dia kembali diingatkan akan kebenaran firman Tuhan, dia ngomong, ya, hei anak-anak muda, ya, ingatlah akan penciptamu, elingo kepada perintah-perintah Tuhan, takutlah akan Tuhan, supaya kamu di dalam hidupmu ini akan baik, tidak getun seperti inilah saudara. Salomo pada waktu masa mudanya dia pada masa tuanya, mungkin sebelum dia mati, pesan terakhir orang terbesar, gitu, ingatlah akan penciptamu, balik kepada Tuhan. Nah, saudara, jadi kitab pesannya pengkhotbah ini bagi kita itu apa? Ya, saudara ya. Kalau sekarang bagi anak-anak muda, kalau saudara belajar sendiri, mengalami sendiri, saudara kan ke pondal. Ingat toh. Maka belajar pelajaran daripada Salomo, berpegang kepada perintah Tuhan, ingat, takut dan gentar akan Tuhan. Nah, belajar sebelum kamu nanti tidak berbahagia. Kalau kamu ingin berbahagia, ingat omonganku. Wah, katanya seperti itu Pak Salomo itu. Nah, sekarang bagi kita yang sudah dewasa, tidak ada kata terlambat. Tetap kita, apabila kita tadi memandang jam itu putar-putar, jangan. Gunakan setiap waktu, saudara. Berbaliklah pikiran kita ini, dibalik. Ya, aku mau hidup bermakna bagi Tuhan, hidup melayani, hidup saling mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Hidup ini berguna untuk Tuhan, berguna untuk sesama. Ya, masih ada waktu supaya kita bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi berikutnya. Ya toh, meninggalkan yang baik. Itu tidak saja di dunia ini, keturunanmu akan baik, keturunan kita akan lebih baik, tetapi juga nanti akan kegiatan usaha yang spiritual itu juga akan tercatat di kekekalan. Nah, sing sesuai apa Pak? Aku satu Pak, sesuai Pak. Tetap tidak ada kata terlambat. Setelah kita belajar dari Salomo, marilah kita memberitahu anak-anak kita yang muda-muda ini, hati-hati. Supaya apa? Supaya jangan seperti saya. Saya sekarang juga berusaha, walaupun waktuku mepet, tetapi anak-anakku tak ajari kabeh. Nah, misalnya gitu. Generasi muda kita ajari, anak-anak muda di gereja kita ajari semua. Bagaimana hidup akan takut akan Tuhan, supaya hidup kita itu berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Saya rasa seperti itu, saudara. Kiranya saudara nanti di rumah bisa membaca kitab pengkhotbah ini dengan lebih mudah, karena banyak sekali cara pandang kita yang muter-muter tadi itu ditulis di kitab pengkhotbah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini, di suasana di tahun yang baru ini, ya Tuhan, kami menyadari bahwa sebenarnya hidup itu tidaklah berputar-putar. Hidup itu maju. Hidup itu adalah suatu kesempatan yang setiap detik, setiap menitnya diberikan Tuhan kepada kita
bagaimana kita bergumul di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami sebagai manusia yang terbatas, kami tidak tahu apa langkah kami ke depan. Tetapi kalau kami boleh belajar kebenaran daripada firman-Mu, kami boleh belajar akan ajaran-ajaran Kristus, yaitu Engkau Allah sendiri yang menjadi manusia. Kiranya Tuhan kami boleh dipahamkan bagaimana kami harus hidup di dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Hati kami diliputi oleh keinginan-keinginan untuk belajar kebenaran ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami ini hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kami juga menyadari bahwa hati kami ini masih tinggal di dalam tubuh dan darah dan daging ya Tuhan, yang masih menguasai kehidupan ini. Tetapi pada malam hari ini, kalau kami boleh diingatkan akan kasih Tuhan yang mau atau rela berkorban di kayu salib untuk membenarkan daripada kita semua orang-orang yang berdosa ini, menyelamatkan orang-orang yang berdosa seperti kami ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas semuanya itu ya Tuhan. Pada malam hari ini, setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu, kiranya hati kami boleh dibalikkan ya Tuhan. Kami rindu untuk mengabarkan semua berita-berita baik ini, bahkan berita Injil Kristus yang membawa keselamatan. Kami rindu untuk kami sebarkan kepada banyak orang. Orang-orang yang sudah putus harapan, orang-orang yang dipenuhi dengan kegelapan. Kiranya Tuhan, Engkau pakai kami sebagai alat-Mu, sebagai lilin-lilin yang kecil yang setidaknya boleh menerangi dunia di sekitar kami ini ya Tuhan. Mulai dari yang terkecil, keluarga, kemudian sesama lingkungan, teman-teman kerja. Dan kami bersyukur apabila Tuhan pakai kami semua ini sebagai alat-Mu di muka bumi untuk mengajarkan berita kebenaran, mengajarkan Injil Kristus, mengabarkan keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Engkau. Kelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini boleh dilebarkan, boleh diperbesar. Dan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ini kepada Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah kami, peganglah tangan kami, supaya hidup kami hari lepas hari boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Itulah kerinduan hati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memeteraikan semuanya ini di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, kami kembalikan kepada yang bertugas. Ya, demikian tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Penatua Handoko Setiono, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Atas nama pengurus dan jemaat kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Penatua Handoko Setiono. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mau memberi persembahan untuk yang bertugas pada malam hari ini, Ibu Eko Rudianto. Sambil mempersiapkan diri, mari kita nyanyikan sebuah pujian persembahan. Bawa kepada
menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan tak pernah ku bawa, akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Katakan Yesus, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakan sekali lagi, tak pernah ku bawa, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, terima kasih. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, mengalir di hatiku. Katakan yang mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, Terima kasih. hati kami berlimpah dengan syukur. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, kami dapat kembali bersama-sama beribadah, memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, bahkan Tuhan memberi kesempatan kami untuk mendengar suara-Mu lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Penatua Handoko Stiono. Kiranya dapat menjadi berkat bagi semua yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Setiap menit, setiap detik, jam hari adalah momen bagi kami ya Tuhan. Momen di mana kami untuk dapat melihat Tuhan. Karena apa yang kami tuju, surga yang kami tuju ditentukan oleh momen-momen hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk dapat mengerjakan seluruh firman-Mu dalam hidup kami hari demi sehari. Terima kasih, kami menyerahkan persembahan kami pada sore malam hari ini. Kami tahu persembahan kami tidak bersebanding dengan kasih Tuhan. Namun kiranya Tuhan menguduskan, mensucikannya, agar persembahan kami dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama Tuhan semakin diagungkan dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami mau bacakan beberapa pengumuman untuk kegiatan-kegiatan ibadah kita pada sepekan ke depan. Untuk kegiatan ibadah pada hari Minggu depan di tempat ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Juni Kristiani, pujian oleh Ibu Nini, persembahan Ibu Utami dan Ibu Ana untuk menyambut jemaat
atau penerima tamu oleh Bapak Ibu Cornelius. Untuk tema minggu depan adalah berjuang untuk mempertahankan iman. Untuk ibadah di Darmo pagi, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem Laswadi Surteja. Pembelian tengah oleh Ibu Pendeta Susi Raswati, dikedui oleh Bapak Pendeta Anugrah Laya. Di Bromo pagi dan sore dilayani oleh Pendeta Susi Raswati. Untuk kegiatan TPI Benowo akan dilaksanakan pada Senin pada 23 Januari, dilayani oleh Pendeta Rian Waruwu, tempat di keluarga Bapak Ibu Sati. Kebaktian kaum wanita di Dharma Harapan pada Selasa akan dilayani oleh Saudara Hilary Arianto, juga dilanjut dengan pendalaman Alkitab pada pukul 17.30 secara onsite dan juga live streaming, membahas kitab Amsal pasal 28. Ada pengumuman pernikahan gerejawi, akan dilangsungkan pernikahan secara gerejawi antara Saudara Samuel Gunawan Nyoto dan Saudari Evodia Febri pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 13 di GIA Surabaya Darmo. Jika setelah diumumkan selama 2 minggu berturut-turut tidak ada keberatan yang sah, maka pernikahan tersebut akan dilangsungkan pada tanggal dan tempat tersebut di atas. Ada berita duka, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Ibu Wiwijayati, istri dari Bapak Penatua kita Andi Susanto, dalam usia 59 tahun. Almarhumah telah dimakamkan di TPU Bapak Jerawat pada 19 Januari 2023. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita, jemaat dapat memberikan persembahan melalui amplop-amplop khusus yang telah disediakan dengan mencantumkan atau mencentang kolom yang tertera pada amplop sesuai dengan persembahan yang dimaksud. Gereja akan mengadakan baptisan air pada bulan April. Apabila jemaat yang belum dibaptis dapat mendaftarkan diri pada hamba-hamba Tuhan dan full timer untuk mendapatkan pelayanan katekisasi. Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Kiranya Tuhan memberkati dengan panjang umur dan kesehatan. Demikian beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan. Untuk doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anugrah Laya. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini, dan kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Penatua Handoko Setiono. Apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami baca, renungkan bersama-sama, kami simpan di dalam hati kami, dan boleh kami belajar untuk menerapkan di dalam hidup kami hari keseharian. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu lebih lanjut, bahkan setiap kami yang telah mendengarnya, supaya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, namun ya Tuhan boleh berbuah di dalam hidup kami. Dan buah itu
menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami dan juga diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, tantangan kehidupan ini. Kami memohon uluran tangan Tuhan, Engkau senantiasa memegang tangan kami ya Tuhan, sehingga boleh kami melewati pergumulan-pergumulan kehidupan ini tanpa kami khawatir akan kehidupan ini. Karena kami tahu ya Tuhan, hidup kami dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami coba berdoa yang lemah, kiranya Tuhan jamah memberikan kekuatan kesehatan. Yang ragu bimbang, diteguhkan iman mereka atas firman dan janji-janji Tuhan melalui firman. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi juga ya Tuhan, kami berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya penyertaan-Mu sempurna atas kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan mempertemukan kami kembali di dalam ibadah-ibadah kami, bahkan di dalam pertemuan-pertemuan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan pekerjaan dan aktivitas kita, mari kita bersama-sama menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai kita, memimpin kehidupan ini, akan memberkati kita, meyakinkan kita akan janji-janji firman. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Kesempatan hari ini juga kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Henry, Pak Henry yang baru pertama kali datang tempat ini, dan kiranya Bapak juga diberkati oleh Tuhan dan minggu berikutnya bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Henry.